wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin. Miftah bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah. Salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli daratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wal ilala 'ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Para kesepuhan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa sama-sama hadir untuk berzikir, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga untuk mengkaji atau menuntut ilmu yang merupakan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita ketahui semua, dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu atau mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Maka dari itu kita yang merasa umat Nabi Muhammad SAW, kita merasa seorang muslim, maka sudah seharusnya menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Segala sesuatu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang datang kepada kalian dari Rasul kalian, yaitu dari Nabi Muhammad SAW, fakhuduhu, maka ambil. Semua yang datang dari Nabi, apapun itu, ketika Nabi mensyariatkan atau Nabi Muhammad SAW merintahkan ini dan itu, maka fakhuduhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan ketika Nabi Muhammad SAW melarang kalian untuk melakukan sesuatu, fantahu, maka tinggalkanlah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Sulamut Taufiq. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang maksiat perut. Maksiat perut atau dosa-dosa yang biasa dilakukan oleh perut kita. Di antaranya seperti riba, memakan sesuatu yang haram, hasil dari judi misalkan, atau minum-minuman keras, atau memakan sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sesuatu yang najis, seperti sesuatu yang muwalladhah, najis, anjing dan babi misalkan, dan lain sebagainya sudah kita terangkan di pertemuan sebelumnya. Kita melanjutkan kajian kita yang selanjutnya adalah maksiat yang biasa dilakukan oleh mata kita. Ya. Ini kebiasaan yang biasa dilakukan oleh mata kita, maksiat tersebut. Padahal kalau kita berpikir sekarang, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita, mata misalkan,
lisan, kedua telinga, badan kita. Ini semua diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan semata-mata hanya untuk melihat, bukan semata-mata hanya untuk mendengar, bukan semata-mata hanya untuk mengatakan sesuatu, atau kedua kaki kita misalkan bukan semata-mata untuk berjalan, tapi itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Nah, kita sering mendengar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu ketika kita diberi kedua mata, ya, kita diberi kedua telinga, kita diberi lisan, kita diberi semua anggota tubuh ini yang merupakan ini adalah nikmat Allah, yang merupakan itu adalah sebuah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus melakukannya dengan sebaik-baik kelakuan. Kita mau bermaksiat silahkan, ya. Kalian mau bermaksiat silahkan, kita mau bermaksiat silahkan, tapi jangan pakai fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita. Bisa nggak kira-kira? Enggak. Ya. Dua mata kita fasilitas dari Allah untuk apa? Untuk memandang sesuatu yang telah Allah ridhoi. Kedua telinga kita Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk mendengar sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Semua anggota tubuh kita dan lain sebagainya. Nah, karena ketika kita tidak menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita termasuk orang yang zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu di bukan tempatnya. Makanya maksiat adalah termasuk dari kezaliman. Di sini Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir di dalam kitab Sulamut Taufiq ini, aslun min ma'asil 'ain, yang termasuk maksiat-maksiat mata atau dosa-dosa mata, yang pertama adalah an-nadharu ilan nisa'i al-ajnabiyat. Ini yang pertama bagi laki-laki, melihat kepada perempuan yang mana perempuan ini adalah orang lain. Orang lain itu gimana sih? Orang lain itu yang bukan siapa-siapa kita, bukan ibu kita, bukan istri kita, bukan bibi, bukan anak perempuan kita, bukan mertua kita, ya, bukan menantu kita, pokoknya orang lain. Kita melihatnya walaupun tidak syahwat, melihat tidak syahwat, hukumnya dosa, ya, haram, walaupun tidak syahwat, apalagi syahwat, ya. Kemudian wakada nadruhunna ilaihi, dan begitu juga perempuan melihat kepada laki-laki yang laki-laki itu bukan siapa-siapanya, bukan suaminya, bukan bapaknya, bukan saudara laki-lakinya, bukan pamannya, bukan mertuanya, bukan menantunya, pokoknya bukan siapa-siapanya. Dia melihat kepada laki-laki tersebut walaupun tidak syahwat, ya, walaupun tidak syahwat, hukumnya haram, ya, hukumnya haram, dosa. Makanya ada bahasa bukan
Nabi Muhammad, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan lakal ula wa alaikatannya. Ya. Ketika kamu melihat perempuan gak sengaja misalkan melihat, itu hadiah. Tapi ketika kamu melihat yang kedua kali, itu hukumnya haram besar. Saya sering mendengar gak apa kalau kita melihat sekali, kalau dua kali gak boleh. Maksudnya bukan sekali tapi terus melotot, terus dipandangin sampai bermenit-menit sampai berjam-jam. Kalau ini gak boleh. Nah, al-ula di sini boleh kamu melihat perempuan dengan tidak sengaja. Ini kalau bahasa laka ini ibarat hadiah, gak sengaja. Misalnya kita lagi melihat ke arah kanan, tiba-tiba ada perempuan lewat, kemudian kita langsung memalingkan. Itu maksudnya seperti itu. Bukan berarti kita sekarang melihat, kemudian sampai kita ngikut jalan, ya, perempuannya jalan, kita ikut jalan. Ini kalau seperti ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Itu juga sebaliknya, seorang perempuan melihat laki-laki yang bukan siapa-siapa atau orang lain, ya hukumnya sama, haram. Ini haram. Makanya pernah Sayyidah Aisyah ya, pernah pada suatu hari ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak melihat, orang yang buta. Kemudian Sayyidah Aisyah ini membuka hijabnya atau membuka kerudung atau hijabnya, ya, cadarnya. Ditegur sama Nabi Muhammad, wahai Aisyah, kenapa kamu membuka cadar kamu? Kenapa kamu membuka cadar kamu? Ya Rasul, ini orang tidak melihat, ini orang buta. Tapi kamu bisa melihat dia, kan, kata Nabi. Iya, ya udah tutup, walaupun dia buta sekali. Sampai seperti itu, ya. Kemudian yang termasuk maksiat mata lagi adalah wanadrul aurat, ya. Wanadrul aurat, melihat aurat, walaupun itu aurat sesama jenisnya. Contoh, auratnya laki-laki itu segimana? Dari pusar sampai lutut. Aurat laki-laki, nah ini perlu dijelaskan, ya, yang namanya aurat. Jadi aurat itu ada aurat laki-laki, ada aurat perempuan. Kalau aurat laki-laki itu adalah ma baina surrah wa rukbah, dari pusar sampai ke lutut. Ini mau di dalam sholat atau di luar sholat mutlak, ya. Mau di dalam sholat atau di luar sholat. Ini hukum aurat laki-laki. Kalau dia membukanya, artinya kalau dia terbuka si pakaiannya antara pusar dengan lutut, maka dia haram membukanya. Begitu juga melihatnya. Kita melihat teman kita laki-laki, sama-sama laki-laki, kita melihat maaf misalkan pahanya tersikap, ya. Atau kita melihat lututnya, ya, melihat lututnya. Kita sebagai laki-laki yang melihatnya hukumnya haram, melihat aurat si laki-laki tersebut, walaupun dia sesama jenis kita, ya. Walaupun sesama jenis, walaupun kita nggak ada syahwat, ya nggak mungkin syahwat ini laki-laki, ya. Walaupun seperti itu. Begitu juga perempuan. Perempuan auratnya bagaimana? Aurat perempuan kalau ada 3, ya. Kalau laki-laki ini mutlak, mau dalam keadaan apapun aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Tapi kalau perempuan ini ada 3 aurat. Yang pertama ketika sholat,
Ketika sholat, perempuan auratnya semua badan, seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya. Ini kalau ketika sholat. Kalau ketika di luar sholat, tapi di hadapan orang lain, ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang golongan di kitab-kitab Safinah atau termasuk pendapat Imam Ibnu Hajar, beliau berpendapat jami'ul badan, semua badannya itu aurat, walaupun kedua mata, walaupun wajah. Makanya sebagian daerah atau mungkin di Indonesia sendiri itu ada yang pakai cadar, yang mana cadar itu menutupi semuanya, walaupun kedua matanya ditutupi semua. Itu mengambil pendapat yang lebih hati-hati. Kemudian pendapat yang kedua, aurat perempuan di hadapan orang lain yang bukan siapa-siapanya sama seperti dalam sholat. Apa? Jami'ul badan illal wajh wal kaffain. Semua badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Tapi ini kalau enggak takut fitnah. Makanya ini pendapat Imam Romli. Imam Romli ini sampai berpendapat boleh perempuan dia membuka auratnya, bukan membuka auratnya, si perempuan boleh dia membuka wajah dan kedua telapak tangannya di hadapan orang yang bukan siapa-siapanya, tapi dengan syarat. Yang pertama, kalau tidak takut fitnah. Tidak takut fitnah itu gimana? Yang dinamakan fitnah itu gimana maksudnya? Yang dikatakan fitnah itu maksudnya adalah dia ketika membuka wajahnya dilihatin sama orang, ya. Dilihatin sama orang. Yang kedua adalah dia boleh membuka wajah dan kedua tangannya, tapi dengan syarat dia ketika keluar jarang-jarang. Ini pendapat Imam Romli. Jadi walaupun dia sebetulnya jami'ul badan ilal wajh wal kaffain, walaupun boleh dia membuka wajah dan kedua telapak tangannya, tapi tetap dengan syarat yang pertama tidak bakal menjadi pembicaraan orang. Wah, si itu tulis. Akhirnya ketika ada orang yang melihat orang tersebut dilihatin, nah ini namanya fitnah. Kalau terjadi fitnah maka bagaimana? Ya seperti pertama, harus ditutup. Atau yang kedua itu apa? Jarang-jarang keluarnya, ya, jarang-jarang keluarnya. Itu ketika di luar sholat, tapi di hadapan orang lain. Yang ketiga, aurat perempuan di hadapan mahramnya. Mahram itu orang yang diharamkan menikah dengannya. Seperti siapa? Seperti bapaknya, saudaranya, perempuan, entah itu ibunya atau perempuan lain. Auratnya segimana? Sama seperti aurat laki-laki. Itu apa? Mabina surah warubah, dari pusar sampai ke lutut, ya. Itu aurat perempuan di hadapan mahramnya, ya. Nah sekarang seorang laki-laki melihat aurat laki-laki hukumnya haram, perempuan melihat aurat perempuan hukumnya haram, ya. Termasuk maksiat mata. Ini makanya perlu kita menjaganya, ya. Jadi kalau telapak kaki gimana? Sama, ya. Telapak kaki juga hukumnya aurat bagi perempuan. Kadang-kadang dia sudah pakai sudah pakai baju yang menutup seluruh tubuhnya, ternyata telapak kakinya masih kemana-mana, ya. Kadang-kadang dia pakai pakaian perempuan ini cuma sampai sini, nggak sampai sini, ya.
Dan di sini dijelaskan fayahrumu nadhur rajul ila syai'in min badanil mar'ah al-ajnabiyah ghairul halilah. Dan haram bagi laki-laki melihat sebagian dari badannya perempuan yang dia nggak halal baginya. Ada yang nggak halal itu ya bukan siapa-siapa, bukan istrinya. Kalau istrinya bagaimana? Kalau istrinya boleh ya, dia melihat seluruh tubuhnya, tapi untuk masalah farj atau kemaluan, apakah boleh seorang suami melihat kemaluan perempuan? Maka di sini para ulama mengatakan hukumnya yang pertama ada yang mengharamkan, yang kedua ada yang memakruhkan, yang ketiga ada yang membolehkan. Jadi ada tiga. Yang mengharamkan ini karena dalilnya adalah sebagaimana Nabi Muhammad SAW di sini bersabda, an-nadharu ila al-farj yuridul qamas ay al-amal. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW orang yang melihat kemaluan, entah itu si istri melihat kemaluan suami atau suami melihat kemaluan istri, di sini kata Nabi Muhammad SAW menyebabkan buta matanya. Ya. Di dalam riwayat lain ditakutkan anaknya buta ya. Jadi bukan si orang yang melihatnya buta, tapi ditakutkan si anaknya buta. Cuman orang yang sebagian ulama yang mengatakan membolehkan melihat kemaluan perempuan atau sebaliknya perempuan melihat kemaluan laki-laki hanya biqadril hajah. Ini membolehkannya biqadril hajah, hanya seukuran hajat saja. Ya, kalau nggak ada apa-apa nggak boleh atau makruh ya. Begitu juga wa yahrumu alaihima kashfu syai'in min badaniha bi hadrati man yahrumu nadhuru ilaihi. Jadi bukan hanya diharamkan ini bukan hanya membuka aurat saja, bukan hanya melihat aurat saja. Kita membuka aurat saja hukumnya haram. Contoh, ada dua orang laki-laki sama laki-laki. Si laki-laki ini dia tidak menutup auratnya atau dia cuma pakai kolor ya celananya, sehingga si lutut kiri kemana-mana. Yang satunya si laki-laki ini menutupi auratnya. Ya. Kata si laki-laki yang cuma pakai kolor ini bilang sama si temannya ini, kamu gak boleh melihat aurat saya. Kalau kamu melihat aurat saya hukumnya haram atau dosa. Dibalik sama si laki-laki, justru saya tidak akan melihat aurat kamu, tapi kamu ketika membuka aurat tersebut hukumnya dosa juga. Ya. Jadi bukan hanya kita melihat aurat, kita membuka aurat juga hukumnya dosa atau haram. Ya. Begitu juga di sini dikatakan wa yahrumu alaihima kashfu sawataini fil khalwah li ghairi hajah ila ahli. Ya. Nah, kemudian haram kita membuka kemaluan depan dan kemaluan belakang dalam keadaan sendiri. Ya. Kecuali ada hajat. Hajatnya apa? Seperti kita mau mandi misalkan, ya.
seperti mandi atau seperti kita mengangkat pakaian kita, akhirnya kebuka kedua kemaluan kita, depan dan belakang ya. Tapi kita membuka ini karena takut ada najis di bawah itu, sehingga kita naikkan celana kita atau sarung kita. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak ada hajat apapun, tiba-tiba maaf kita telanjang bulat misalkan di tempat tidur kita, sampai terlihat kemaluan depan kita dan kemaluan belakang kita, maka kalau nggak ada hajat apapun hukumnya haram. Ya, hukumnya nggak boleh. Kecuali hajat tadi ya, kita mau mandi misalkan, atau kita mau buang air kecil atau buang air besar, itu nggak apa-apa. Ada pertanyaan sampai sini? Kemudian pembahasan selanjutnya wahalla ma'al mahramiyah awil jinsiyah awil shaghir alladhi la yushtaha apa nadru ma'ada baina surah wa rukbah idha kana bi ghairi syahwatin. Boleh melihat badan orang yang mahram dengan kita. Orang yang mahram itu berarti saudara-saudara kita ya. Seperti misalkan kita punya saudara adik kakak, atau kita punya orang tua, atau kita punya anak, atau kita punya paman, misalkan nggak sengaja terlihat selain surah dan rukbah, selain antara pusar dan lutut. Artinya ini, kita boleh melihat kepada orang-orang yang mahram dengan kita, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, selain apa? Selain pusar dan lutut, tapi dengan syarat kita nggak ada syahwat. Kita nggak ada syahwat. Kalau ada syahwat, ya hukumnya dosa ya. Kemudian selanjutnya pembahasan yang lain, wa yahrumu an-nazar bil istighfar ila muslim, termasuk maksiat mata adalah kita melihat kepada sesama muslim dengan pandangan rendah ya. Merendahkan, kita melihat teman kita atau kita melihat teman saudara-saudara kita sesama muslim, kita melihat dengan merendahkannya. Tiba-tiba dalam hati kita, si itu, tapi dengan perasaan dalam hati kita merendahkannya, meremehkannya. Ini termasuk juga maksiat mata. Kemudian, nah ini wa nadhara fi baitil ghair bi ghairi ini. Selanjutnya yang termasuk maksiat mata adalah melihat dalam rumah orang lain dengan tanpa ada izin. Misal kita lewat ke rumah tetangga kita, atau kita lewat ke rumah orang-orang muslim, kemudian kita kepo ya, melihat rumahnya ini ada apa ya di dalamnya.
hukumnya haram. Nggak boleh. Makanya Nabi Muhammad SAW minal adab, termasuk adabnya kita bertamu kepada saudara kita misalkan, atau kepada sesama muslim kita. Kita kalau ngetok pintu itu nggak boleh depan pintu, ya. Atau kita misalkan ngetoknya depan pintu, kemudian kita pindah. Kenapa? Karena takutnya ketika orang yang punya rumah ini buka, kelihatan misalkan ada istrinya nggak pakai jilbab, misalkan terlihat oleh kita. Nah, makanya di sini kenapa kok kita nggak boleh melihat rumah orang lain tanpa adanya izin. Melihat di sini bukan melihat terasnya atau apanya, maksudnya dalam rumahnya. Ya kan kadang-kadang kebiasaan di kita ini, di sekitar kita ini, kalau kita lewat ke rumah-rumah warga ini pasti terbuka pintu depan. Kemudian kita ngelihat ada apa di dalamnya. Atau misalkan kita nggak sengaja, ini nggak boleh. Makanya tadi saya katakan Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran kepada kita, kalau kita bertamu nggak boleh kita berdiri di depan pintu, harus di sebelah kanan atau sebelah kiri, jangan pas depan pintu. Karena ditakutkan ketika buka, misalkan si rumahnya berantakan, akhirnya menimbulkan perasaan yang tidak enak ya pada diri kita. Di rumah ada kebalahan dia misalkan. Kecuali kalau sudah diizinkan baru, ya. Kalau sudah diizinkan baru masuk. Kemudian juga atau kita ini ya kepo, pengen tahu urusan orang di segala hal. Misalkan orang ini sudah menyembunyikan sesuatu, tapi kita maksa-maksa pengen lihat. Ya. Ini juga hukumnya dosa haram. Ya. Misalkan teman kita udah menyembunyikan sesuatu, udah sembunyi misalkan di dalam tas, ya kan, di dalam tas atau di dalam dompet yang sudah disembunyikan. Kadang-kadang kan tas atau dompet ini privasi, atau di dalam HP misalkan, ya. Ini privasi, nggak boleh. Ya. Nah, kemudian kita memaksa untuk melihatnya, membukanya, dan lain sebagainya. Ini hukumnya dosa juga haram. Kecuali kalau sudah diizini, ya. Kita minta izin, boleh nggak saya melihat HP kamu? Boleh nggak saya lihat dompet kamu? Boleh nggak saya lihat isi tas kamu? Ya. Pokoknya segala sesuatu yang dirahasiakan oleh orang nggak boleh dilihat kecuali ada izin. Ya. Kecuali ada izin. Kemudian yang terakhir termasuk maksiat mata adalah menyaksikan kemungkaran, tapi di dalam hatinya nggak ada rasa ingkar. Kita melihat di depan kita ada orang lagi maksiat, ada orang pacaran, atau ada orang laki-laki sama perempuan yang bukan mahramnya berduaan. Dalam hati kita nggak ada rasa ingkar, rasa mungkar, rasa benci kepada maksiat tersebut, maka kita hukumnya dosa. Atau di depan kita ada orang terang-terangan dia membuka auratnya, ini termasuk juga ya. Ada orang terang-terangan membuka auratnya, maka kalau kita membiarkan begitu saja dan di dalam hati kita nggak ada rasa ingkar, maka kita dosa juga ke bawahnya. Atau kita melihat di depan kita ada orang yang sedang bermaksiat, contohnya lagi mencuri, kemudian dalam hati kita nggak ada ingkar, maka hukumnya dosa juga. Kecuali kalau kita misalkan kita menyaksikan kemudian kita langsung meninggalkannya, ya.
ini nggak apa-apa. Kita misalkan sekarang melihat kemungkaran, kemudian kita langsung meninggalkan kemungkaran tersebut. Atau tadi ya, kita ada rasa ingkar dalam hati kita tetap di situ, tapi dalam hati kita ada rasa ingkar, maka itu juga hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau tidak ada rasa ingkar, atau kita bahkan tidak meninggalkan kemaksiatan yang ada di depan kita, maka ya sudah, kita kebawa dosa. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau nonton bola gimana tuh hukumnya? Nonton bola? Mewakilkan sama pertanyaannya, Beb. Ini ada kalau lihat main bola atau olahraga ya. Tidak sepenuhnya tertutup. semua aurat Ya. gimana? Ini sama pertanyaannya, Beb. Tergantung ya, melihat bolanya di mana? Di TV apa langsung? Ya. Karena berbeda ini. Seperti kita melihat perempuan yang bukan mahram, di foto sama asli itu hukumnya beda. Ya. Kalau secara langsung kita melihat perempuan yang bukan mahram, itu hukumnya mau syahwat mau nggak syahwat hukumnya dosa. Tapi kalau digambar, ya, mau gambarnya gambar atau video misalkan, kalau kita tidak syahwat hukumnya tidak dosa. Tapi kalau syahwat baru kita dosa kalau kita melihat di gambar atau di video. Kalau di TV ya sama hukumnya. Ya. Begitu hukumnya. Kalau di TV atau video atau di HP kita melihat sesuatu yang bukan mahramnya atau sesuatu yang terbuka auratnya. Ya. Kalau syahwat hukumnya haram. Kalau tidak syahwat enggak, tapi enggak mungkin ya. Kita melihat perempuan misalkan di dalam video atau di dalam gambar, enggak mungkin syahwat. Main voli. Kalau nonton main bola gitu Main voli kan kita sama perempuan laki-laki tuh. Ya. Sahabat ya. Ya makanya ini perlu dirubah, makanya kalau dia sebagai atlet sepak bola diusahakan sebisa mungkin ditutupi aurat Yang tinggi ya. iya sampai lutut. Walaupun nggak syahwat haram kalau lihat langsung ya. Kalau langsung secara langsung kita melihat orang main bola atau main futsal yang dia terbuka auratnya, Jangan ke stadion lah ya. hukumnya haram kan ya? Mau yang melihat mau yang membuka hukumnya haram. Makanya di sini kita pentingnya menuntut ilmu itu seperti itu ya. Kalau misalkan sudah menutup auratnya tapi pakaiannya ketat gimana? Nah, itu. Atlet pasti kita. Ya. Itu pasti ketat. Hukumnya sama seperti nggak pakai apa-apa. Allah. Ya. Makanya kita kalau pakai pakaian nggak boleh ketat. Ya, seperti perempuan misalkan pakai celana panjang mercek. Itu hukumnya sama ya, seperti nggak pakai apa-apa. Ya. Atau yang kedua misalkan dia sudah pakai pakaian gombrang tapi tembus pandang, hukumnya sama. Ya. Dia membuka auratnya. Seperti itu ya. Makanya hati-hati, banyak dosa yang kadang kita tidak sadar. Ya ini ya. Banyak dosa yang kita tidak sadar, entah itu dari wajah, entah itu dari perbuatan kita. Karena yang namanya mata ini luar biasa ya. Ya, luar biasa. Karena kata Nabi sendiri, perempuan itu sihamun min sihami iblis, panah beracun dari panah iblis. Ya. Mau nggak mau kalau ada perempuan kita pasti iri sedikit. Ya. Emang. Karena memang
Si iblis itu sudah kata Rasul, memang iblis ini sudah menembakkan panah tersebut di mata kita untuk melihat perempuan yang bukan mahram. Ya. Itu sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad. Makanya di antara kita yang beruntung adalah yang dia bisa menentukan pandangan. Ya. Mungkin kalau melihat laki-laki ya biasa, ya kita bisa menentukan pandangan. Misalkan dia membuka auratnya mungkin. Tapi kalau perempuan, walaupun dia tertutup segimanapun, kita pasti mencari-cari. Ya. Makanya ada ulama yang dia sangat-sangat keras. Ya. Ulama yang syadid, ulama yang keras itu sampai mengatakan suaranya perempuan aja itu Allah. Karena perempuan ini, maaf ya, perempuan ini keseluruhannya fitnah. Contoh, kita pergi ke masjid, ya, kita pergi ke masjid, yang mana masjid tersebut ini, misalkan sebelah kanan ini tempat masuknya laki-laki, misalkan sebelah kiri tempat masuknya perempuan. Ketika kita mau masuk ke masjid, ke tempat laki-laki, kita melihat berjejer di sandal laki-laki. Ada satu sandal perempuan, kita pasti langsung. Ini perempuan ini makanya dikatakan segala yang ada di perempuan ini fitnah. Kata sendal. Ya, walaupun sendal. Artinya fitnah ini maksudnya bisa bikin kita ini kadang netting. Ya, negatif akhirnya. Ya, tapi contoh, semuanya sendal laki-laki, ada satu saja sendal perempuan, kita langsung seperti itu kan? Kita bikin seperti itu. Makanya, ya, hati-hati ya, hati-hati. Kata Nabi Muhammad SAW, ittaqud dunya wa taqun nisa. Takutlah kamu kepada dunia dan takutlah kamu kepada wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fil nisa. Karena awal fitnah yang terjadi yang menjerumuskan orang-orang Bani Israel terdahulu adalah wanita. Fa'innahu, kata Nabi, fa'innaha qulmun khatiratun. Karena wanita itu hulun, manis, kata Nabi. Makanya hati-hati. Fa'innaha fa'inna awwala fitnati Bani Israil kana fil nisa. Karena awal pertama kali fitnah yang menjerumuskan orang Bani Israel terdahulu adalah gara-gara perempuan. Hati-hati. Allahu a'lam. Ada pertanyaan? Jadi yang sering terjadi itu kalau naik motor keduluan perempuan kita. Itu sapi. Nah, ini terjadi ketika Sayyidina Musa alaihissalam, Nabi Musa. Ini pernah ketika Nabi Musa ini dipertemukan dengan calon istrinya. Nabi Musa itu ketika kabur dari tanah kelahirannya karena habis membunuh ya dengan satu pukulan langsung mati. Akhirnya kabur Nabi Musa ini. Nabi Musa lari ke suatu daerah, kemudian ketika di daerah tersebut melihat ada dua perempuan gadis yang sedang mengembala kambing. Ketika si perempuan ini mau memberi minum kepada kambing-kambingnya ini, bingung kan? Karena harus mengangkat tutup di atas sumur ini sangat berat. Mungkin sama 5 atau 10 orang baru bisa berangkat. Akhirnya si perempuan ini melihat ada Nabi Musa, dan Nabi Musa melihat perempuan tersebut. Akhirnya minta tolong.
bisakah engkau menolong kami wahai laki-laki, kata si perempuan itu. Oh, akhirnya Nabi Musa datang. Perempuan itu akhirnya si sumur ini diangkat karena saking kuatnya Nabi Musa ya. Satu tonjokan saja bisa mati, apalagi ini ya tinggal diangkat. Akhirnya setelah diangkat dikasih minum lah itu si domba-domba tersebut, kambing-kambing tersebut. Akhirnya si perempuan ini terpesona ya, melihat kekuatan Nabi Musa ini. Akhirnya, wahai laki-laki, maukah engkau ikut ke rumahku? Di rumahku ada seorang ayah ya. Maka akhirnya Nabi Musa jalan. Si dua perempuan, karena dua perempuan ini yang tahu rumahnya, otomatis jalannya di depan dong. Iya. Ya. Nabi Musa ini di belakang. Nah, ketika di belakang, Nabi Musa melihat si pakaian ini tersingkap oleh angin. Maka akhirnya Nabi Musa mengatakan kepada dua orang perempuan tersebut, wahai perempuan, saya berjalan di depan kamu, kamu tolong berjalan di belakangku. Ya. Nah ini, makanya di dalam suatu makalah itu lebih baik kita berjalan di belakang macan daripada kita berjalan di belakang perempuan. Jadi, karena kalau kita berjalan di belakang macan ini lebih selamat daripada berjalan di belakang perempuan. Berarti harus disalip lagi bib motornya tuh. Kalau bisa disalib lagi, atau ya kita menundukkan badangan kita ya. Banyak celah. Ada lagi pertanyaan? Bib, kayak tadi tuh handphone itu kan privacy ya. Ya. Kalau menyadap atau merazia misalkan Bib, misalkan razia minta dicek handphonenya atau apa, atau menyadap kan itu ada tugas kenegaraan Ya. itu tuh Bib. Ya kalau sudah tugas kenegaraan ya beda lagi. Beda lagi. Kalau seperti itu ya itu lil maslahat. Bukan untuk kepo-kepoan ya. Kalau kita ini kadang-kadang kepo ya, pengen tahu. Enggak yang mau bertanya. Bib, kalau lagi berdagang gimana? Lagi dagang, Susah juga. Ya lagi dagang itu pembelinya perempuan. ya kita usahakan menundukkan lagi seperti itu. Jadi memang harus betul-betul diusahakan. Kan kembalian, Bib. Kembalian. Ya kembali juga kita bisa seperti itu. Nggak melihat wajahnya kan? Ya, bisa kita ngasih tangannya. Salah itu jangan senyum lagi, Bib. Jangan senyum. Jangan. Ya. Gak ramah dong. Walaupun disebut nggak ramah nggak apa-apa. Syariat belum. Karena memang seorang laki-laki atau seorang perempuan itu kepada orang yang bukan mahramnya nggak boleh ramah. Mahram jangan lihat. Ya, nggak boleh ramah. Walaupun kita disebut nggak apa-apa. Khusus laki-laki lah gimana gitu. Ada lagi pertanyaan? Atau dia lagi mengajar. Oh iya, itu agak sulit juga, Bib. Ya, mengajar juga kita harus pintar-pintar menundukkan pandangan. Ya, Apalagi gurunya muda. iya. Harus banyak-banyak, makanya di sebagian sekolah itu makanya harus kita betul-betul sebagian sekolah-sekolah yang Islam, sekolah Islam itu kan ada yang laki-laki ngajarnya khusus di murid laki-laki, perempuan ngajarnya khusus di perempuan. Bahkan kalau seperti di ya beda ya, kalau tarim di Hadramaut itu pakai hijab. Tutup ya itu. Iya ditutup. Padahal mereka perempuan itu sudah pakai cadar masih ditutup lagi pakai satir, pakai apa? Tirai. Ya. Cuma sebetulnya kalau kita bisa ya menundukkan pandangan yang lebih baik dan diharuskan seperti itu. Makanya kadang-kadang mengaji
pengajian perempuan itu seharusnya yang isinya ustazah. Ustadz ini mah enak deh. Ustadz ini Kebanyakan manggil Ustaz. Seperti itu ya. Allah alam. Ada lagi? tadi mau tambahkan banyak. Belum ya. Dari belakang belum dari belakang satu orang orang dari belakang perwakilan. ya Bib, kalau Kan itu sedikit. merendahkan orang lain, tapi kalau misalkan ya contoh kita lihat teman kita mukanya tuh agak Nanti kita ketawa nggak enak, ya sama merendahkan, ya sama merendahkan. Pernah ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW melihat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan tingginya cuma 1 diro atau berapa senti ya, setengah meter. oh Iya, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini setengah meter tingginya. oh, yang Ada salah satu sahabat iya menertawakan, menertawakan melihat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dimarahin sama Nabi, ditegur sama Nabi. beliau yang membunuh Abu Jahal. Iya, itu yang Abu Jahal. Jadi walaupun seperti itu, kita sebisa mungkin kita menahan. Ini yang namanya menunjukkan hawa nafsu itu seperti ini. Hawa nafsu ini semua ya, termasuk kita melihat di hadapan kita ada sesuatu rumahnya, tapi kasirnya misalnya, PHC misalnya, kita harus tahan. Ya. Allah alam. Ada lagi? Bib, kalau melihat teman kita lagi misalkan lagi judi slot gitu ya. Nah, itu kan kita melihat Ya. melihat secara langsung. Maksudnya mau ninggalin kan temen gitu ya, Ya. mau langsung cabut gitu kan. Tapi dalam hati memang ada ini, Bib. Tapi nggak ditegur atau gimana gitu, karena kagok tuh Bib mau Ya. negurnya. Nah, itu gimana, Bib? Di sini ada tadi dikatakan, belum saya sampaikan ya. Jadi kalau kita misalkan ka'allam yaqdir 'ala al-inkar bi an khafa 'ala nafsihi aw malihi aw ghairi mafsadah a'dham min mafsadatil munkar al-waqi'. Kalau kita misalkan di sini melihat secara langsung orang sedang maksiat, sedang judi atau sedang slot tadi, jadi itu ternyata teman kita sendiri, kita kira-kira berani nggak untuk mengingatkannya? Kalau nggak berani, takut hubungan pertemanan, ukhuwah kita misalkan menjadi tercoreng, ya kita minimal dalam hati harus ada rasa ingkar. Ini perbuatan ini untuk berdosa, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tak apa. Tapi kalau kita berani untuk menegur, walaupun misalkan dengan canda, ya, dengan bercanda kan mungkin kita kan karena teman dekat, kita bercanda, kita sampaikan, kayak dikituan, kita mau dengar misalkan, terus lingkaran, atau misalkan kalau dia sudah berkeluarga, misalkan kamu selot terus, apa kamu nggak sian kepada darah daging kamu? Dia memakan makanan yang haram. Ya. Atau sebisa mungkin kita mengemas bahasa ya. Kalau kita memang pengen sih negur teman kita itu, tapi dengan bahasa kita, bahasa pertemanan yang penuh bercanda misalkan, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? satu lagi Bib, kalau menanyakan orang gitu atau orang lain menanyakan kita, tahu kan nama ini orang ini tuh orangnya, kalau kita nanya tuh orangnya pendek atau pincang tuh disebutkan di mana tuh? Kalau untuk ini betul yang pendek orangnya saya. Kalau untuk mengetahui ciri itu boleh ya. Misalnya topel, Ya, boleh. ya yang pendek tuh, Boleh. yang pincang gitu. Tapi jangan diteruskan dengan tawa. Oh gitu ya. Oh iya. Kalau diteruskan dengan tawa ya nanti ada unsur Ini menghina. menghina.
Misalkan kan mungkin di daerah kita ini banyak misalkan yang namanya apa? Yang namanya Ahmad atau Muhammad misalkan. Misalkan kita kan banyak nih di sini nama Muhammad banyak. Ya kita sudah kasih tahu, oh Muhammad ini masih nggak tahu. Langsung kasih ciri-cirinya, oh Muhammad yang seperti ini. Iya betul. Itu nggak apa-apa kalau seperti itu. Karena untuk Menjelaskan. alamah ya untuk menjelaskan. Mudah-mudahan kajian kita pada malam ini diberikan manfaat bagi kita yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad.